Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi bareng kami di kelas taksonomi. Hari ini kita akan berbicara soal kelas mamalia, dimana kelas mamalia ini sangat luar biasa loh. Karena sebagian dari mamalia ada yang dapat terbang, contohnya kelelawar. Dan sebagian lainnya ada yang berhabitat di dalam laut, contohnya lumba-lumba dan juga paus. Bukan cuma itu, sebagian dari mamalia ada yang dapat hidup di daerah yang sangat dingin dan sebagian lainnya dapat hidup di daerah yang sangat panas. Mamalia termasuk hewan berdarah panas, yang artinya mamalia dapat menyesuaikan suhu tubuhnya agar tetap konstan lebih tinggi dari suhu lingkungan sekitarnya. Semua mamalia memiliki rambut di tubuhnya. Bahkan mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus pun tetap memiliki rambut. Semua mamalia memiliki gigi, kecuali pada terenggiling. Ia menggunakan kerikil dan duri keratin yang ada di dalam perutnya untuk mengunyah makanan. Pada umumnya, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia memiliki kelenjar mamae yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai nutrisi bagi anak mereka. Pada klasifikasinya, mamalia dibagi kembali ke dalam 2 subkelas. Yang pertama yaitu subkelas Prototheria, di mana pada subkelas ini terdiri dari mamalia yang bereproduksi secara ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya yaitu pada platypus dan juga landak. Yang kedua yaitu subkelas Theria, di mana pada umumnya memiliki daun telinga, tidak memiliki kloaka dan mempunyai puting, serta bereproduksi dengan cara melahirkan atau vivipar. Pada subkelas ini dibagi kembali menjadi 2 infrakelas, yaitu yang pertama adalah infrakelas Metatheria, di mana betinanya mempunyai kantung di bawah perut dengan embrio tanpa plasenta. Pada infrakelas ini terdiri dari ordo Marsupialia dengan contoh spesies kanguru. Yang kedua yaitu infrakelas Eutheria, di mana pada infrakelas ini betinanya tidak memiliki kantung, namun pada embrionya terdapat plasenta. Ordo infrakelas Eutheria. Ordo Insectivora memiliki ukuran tubuh kecil, moncongnya panjang dan runcing, kakinya berjari 5 dengan kuku, dan memiliki gigi yang runcing. Contoh familinya adalah famili Soricidae dengan contoh spesies Crocidura fuliginosa. Ordo Dermoptera memiliki bentuk tubuh seperti tupai, berkaki 4 dengan bagian ekor yang telah melebar dengan selaput parasut. Contoh familinya adalah Cynocephalidae dengan contoh spesies Cynocephalus variegatus. Ordo Chiroptera merupakan ordo mamalia terbang yang memiliki ciri antara lain menyusui, memiliki sayap dengan selaput terbang atau patagium, memiliki organ ekolokasi, pola hidup yang nokturnal, dan memiliki perilaku tidur secara terbalik. Ordo Chiroptera terbagi menjadi 2 subordo, yaitu subordo Megachiroptera yang merupakan pemakan buah-buahan dan tubuhnya lebih besar. Contoh familinya adalah Pteropodidae dengan contoh spesies Pteropus vampirus. Subordo yang kedua yaitu Microchiroptera yang merupakan pemakan serangga dan tubuhnya lebih kecil. Familinya adalah Rhinolopoidae dengan contoh spesies Rhinolopus canuti. Ordo Primates. Subordo yang pertama adalah Lemuridae yang memiliki ekor panjang, tungkai depan lebih pendek dari tungkai belakang. Contoh familinya adalah Losiridae dengan contoh spesies Nycticebus kokang. Subordo Tarsoidae memiliki ciri matanya menonjol keluar dengan tungkai yang relatif sama. Contoh spesiesnya adalah Tarsius spectrum. Subordo Anthropoidae
memiliki jari berkuku pipih atau melengkung, dan berdiam di pohon atau di tanah. Contoh spesiesnya adalah Presbytis obscurus. Ordo Edentata memiliki anggota kaki dan tangan mempunyai kait. Makanannya berupa hewan kecil, daun-daunan, dan buah-buahan. Contoh spesiesnya adalah Bradipus variegatus. Ordo Polydota. Tubuhnya terbungkus oleh lempengan-lempengan sisik zat tanduk dan diantaranya terdapat rambut. Tidak memiliki gigi dan lidahnya silindris panjang. Contohnya adalah Manis javanica. Ordo Lagomorpha memiliki ciri 2 pasang gigi seri di rahang atas, memiliki kaki depan 5 jari dan kaki belakang 4 jari. Contoh familinya adalah Leoporidae dengan contoh spesies Nesolagus neseri. Ordo Rodentia memiliki tubuh berukuran kecil, berkaki dengan 5 jari yang bercakar. Terdapat sebuah gigi seri atas yang besar. Contoh familinya adalah Muridae dengan contoh spesies Ratus sabanus. Yang berikutnya ada Ordo Cetacea dengan ciri-ciri tubuh berbentuk kumparan menyerupai ikan, rambut-rambut hanya terdapat di daerah moncong, lubang hidung di sisi dorsal kepala, tungkai depan berubah menjadi alat seperti dayung. Pada ordo ini terdapat 2 famili, yaitu famili yang pertama, famili Delphinidae dengan spesies Orsaila brevirostris atau besut, dan famili Balenopteridae dengan spesies Balenoptera acutorostrata atau ikan paus. Yang berikutnya ada ordo Carnivora dengan ciri-ciri gigi-gigi dengan tepian tajam, taring besar, kaki tidak kurang 4, dan pada ujungnya bercakar runcing dan tajam, kelenjar susu abdominal atau di daerah perut. Pada ordo ini dibedakan atas 2 subordo. Subordo yang pertama Visipedia dengan 2 famili, yaitu famili Canidae dengan spesies Quon alpinus atau anjing hutan, dan famili Felidae dengan spesies Felis bengalensis atau kucing hutan. Subordo yang kedua yaitu Pinnipedia dengan 2 famili. Famili yang pertama famili Phocidae dengan spesies Phoca, dan famili yang kedua Otaridae dengan spesies Otario jubala atau singa laut. Selanjutnya ada ordo Tubulidentata dengan ciri-ciri tubuh kaku menyerupai babi, kulit sangat tebal tertutup oleh rambut-rambut yang jarang-jarang, moncong panjang, tubular berbentuk tabung, dengan lubang hidung berbentuk bulat, daun telinga panjang, tegak dan runcing, jari-jari kaki 4 atau 5 dengan cakar yang kuat, dengan spesies Orycteropus afer. Berikutnya ada ordo Proboscidae dengan ciri-ciri bertubuh besar, mempunyai belalai, lubang hidung di ujung belalai, kulit tebal, telinga lebar, tungkai besar menyerupai tiang, kaki berjari 5, gigi seri rahang atas berubah menjadi gading, tidak bertaring, tes-tes abdominal, mamai atau kelenjar susu 1 pasang di daerah pektoral atau dada. Pada ordo ini terdapat 1 famili, yaitu Elephantidae dengan contoh spesies Elephas indicus atau gajah Asia, dan Loxodonta africana atau gajah Afrika. Berikutnya ada ordo Hyracoidae dengan ciri-ciri bibir atas terbelah, daun telinga pendek, kaki depan berjari 4, kaki belakang berjari 3, mamai 6 pasang, 4 pasang di daerah inguinal atau lipat paha, dan 2 pasang di daerah aksilar atau ketiak. Contoh spesiesnya yaitu Hyrax. Berikutnya ada ordo Sirenia dengan ciri-ciri tubuh berbentuk kumparan, tungkai depan berubah menjadi alat menyerupai dayung, ekor pipi horizontal, terbelah menjadi bagian kiri dan kanan, lubang hidung terletak pada sisi dorsal moncong, mamai 1 pasang di daerah pektoral. Ordo ini memiliki 1 famili,
yaitu Dugongide dengan contoh spesies Halichor dugong atau ikan duyung dan Tricesus atau manatee. Selanjutnya ada ordo Perissodactyl dengan ciri-ciri jari-jari berteracak, jari tengah kakinya tumbuh membesar dan menjadi tumpuan berat badannya, mamai di daerah inguinal. Ordo ini memiliki dua famili. Famili yang pertama yaitu Tapiridae dengan spesies Tapirus indicus atau tapir, dan famili Rhinocerotidae dengan spesies Rhinoceros sondalcus atau badak Jawa. Terakhir ada ordo Artiodactyla dengan ciri-ciri persamaan kaki depan atau kaki belakang mempunyai jari-jari sedikitnya satu pasang, umumnya dua pasang, masing-masing jari berteracak, mamai satu pasang atau beberapa pasang, bila satu pasang terletak di daerah inguinal, bila beberapa pasang di daerah abdominal. Pada ordo ini memiliki tiga famili. Yang pertama famili Zoidae dengan spesies Surbarbatus atau babi hutan. Famili yang kedua Bovidae dengan spesies Bossondaicus atau banteng. Dan famili yang ketiga yaitu Jarvidae dengan spesies Muntaicus muncak atau kijang.